Bagian lu mau di sini ya, ucap. Mau suruh jadi co-host. Selamat malam, Pak Aldi. Selamat malam. Apakah terdengar suara? Jelas, Pak. Terdengar, Pak. Alhamdulillah. Terdengar, Bapak. Salam kenal untuk semuanya. Salam kenal. Selamat datang di kampus kami. Walaupun secara virtual ya, Pak Aldi ya. Terima kasih atas kesediaannya. Mungkin kita tunggu beberapa menit lagi ya, agar teman-teman yang lain bergabung, baru kita mulai.
Ambilin buku dong, Dek. Itu tuh ambilin tas, Dek. Recording in progress. Kepada MC, kita mulai saja. Diangkat deh. Ibu, apakah terdengar suara saya? Angkat, angkat. Suaranya dia ada nggak di kamu? Nggak ada. Coba angkat ini aja. Coba angkat. Angkat, angkat, angkat. Cukup dari suara. Jadi gantian lagi. Dia gantian lagi. Nah, Pat, nggak ada suaranya. Nggak bisa pakai. Baik, Ibu. Hadirin yang kami hormati, mohon perhatian. Acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta webinar yang telah hadir pada malam hari ini. Sebelumnya, boleh saya pantun terlebih dahulu? Oke, baik. Ke pasar membeli pepaya, dibawa pulang bersama sahabat. Selamat datang para peserta semuanya. Semoga seminar hari ini membawa manfaat. Dengan tema membangun lingkungan belajar inklusif, pendekatan praktis menghadapi ragam hambatan perkembangan anak sekolah dasar. Yang terhormat, Ibu Dekan Fakultas Ilmu Keguruan Tarbiyah Universitas Pelita Bangsa, Ibu Dr. Titin Sunaryati, SPDI MPD. Yang kami hormati, Ibu Kaprodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pelita Bangsa, Ibu Awalina Barokah, SPD MPD. Yang kami hormati, Koordinator Mata Kuliah Perkembangan Peserta Didik, Ibu Awalinah Barokah, SPD MPD. Yang kami hormati, dosen pengampu mata kuliah Perkembangan Peserta Didik, Ibu Julia Anis Handayani, SPD MPD, dan Ibu Tia Citra Bayuni, SPD MPD. Yang kami hormati, narasumber kita pada seminar kali ini, Ibu Sri Susanti SPD dan Bapak Aldi Ibrahim SPD. Yang kami hormati, moderator yang akan memandu jalannya diskusi, Kak Friska, serta seluruh hadirin peserta seminar yang berbahagia. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dan antusiasme Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa, serta seluruh yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan yang luar biasa ini.
Adapun rangkaian acara kita hari ini adalah sebagai berikut. Dimulai dari pembukaan, dilanjut dengan pembacaan doa, lalu menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars UPB, dan pemutaran video Kaprodi, lalu dilanjut dengan sambutan-sambutan, dan acara intinya yakni pemaparan materi dari para narasumber, dilanjut dengan tanya jawab, dan diakhiri oleh penutup. Sebelum kita memulai acara webinar pada hari ini, izinkan saya menyampaikan beberapa aturan dan tata tertib selama webinar berlangsung, agar kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar dan tertib. Yang pertama, peserta dimohon untuk bergabung minimal 10 menit sebelum seminar praktisi dimulai. Yang kedua, semua peserta seminar memakai virtual background yang sudah disediakan. Yang ketiga, gunakan nama asli serta NIM saat memasuki ruangan webinar berlangsung. Yang keempat, matikan mikrofon saat tidak berbicara untuk menghindari gangguan suara. Yang kelima, pertanyaan bisa diajukan saat sesi tanya jawab dilaksanakan. Yang keenam, sertifikat akan diberikan kepada peserta yang mengikuti webinar dan mengisi daftar hadir. Yang ketujuh, dilarang menggunakan konten webinar untuk tujuan konten komersial tanpa izin. Yang terakhir, harap mengikuti webinar sampai selesai. Baik, hadirin sekalian, dan demi kelancaran acara dan mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Saudari Zulfa Dwi Adria Putri. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya hormati, sebelum mulai acara seminar pada hari ini, marilah kita menundukkan kepala, menghadirkan hati dan jiwa dengan berdoa untuk memohon ridhonya atas apa yang akan kita laksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhan kami, dengan penuh syukur kami panjatkan terima kasih atas segala rahmat dan karunia-Mu sehingga kami dapat hadir dan berkumpul dalam kegiatan seminar ini. Ya Tuhan kami, jadikanlah acara ini acara yang Kau ridhoi, bukakanlah hati kami, bangkitkan semangat kami, dan mudahkan pemahaman kami agar kami dapat memetik hikmah dari kegiatan ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadirin sekalian, marilah kita menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars UPB. Disilahkan.
Sebentar ya, teman-teman, Bapak, Ibu. Universitas Pelita Bangsa berkomitmen dengan kualitas terdepan. Universitas Pelita Bangsa membangun pendidikan yang bermutu. Universitas Pelita Bangsa memberikan pelayanan yang terbaik, megah dan terpercaya untuk membentuk karakter juara. Terus maju dan terus berprestasi. Universitas Pelita Bangsa tetap semangat dan terus berjuang, bersatu membangun Indonesia. Universitas Pelita Bangsa memberikan pelayanan yang terbaik, megah dan terpercaya untuk memberi
Selanjutnya, mari kita simak sambutan yang akan disampaikan oleh Kaprodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pelita Bangsa, Ibu Awalina Barokah SPD MPD. Disilahkan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Dekan FIKT, Ibu Dr. Titin Sunaryati SPD MPD. Yang saya hormati para dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik ya. Di sini ada Ibu Tia Citra Bayuni dan Ibu Julia Anis Handayani. Terima kasih Ibu sudah hadir. Dan yang saya hormati di sini ada para narasumber. Ada Bapak Aldi Ibrahim dan ada Ibu Sri Susanti SPDGR. Terima kasih Ibu telah berkenan hadir dan salam kenal. Terima kasih sudah mau berbagi dengan rekan-rekan mahasiswa di Prodi PGSD ini. Serta yang Ibu banggakan seluruh mahasiswa di Prodi PGSD angkatan 2025 ya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya, sehingga pada malam hari ini, di sela-sela mungkin ada yang kuliah atau mungkin kesibukan yang lainnya, kita dapat berkumpul dalam kegiatan seminar praktisi dengan tema membangun lingkungan belajar inklusif, pendekatan praktis menghadapi ragam hambatan perkembangan anak sekolah dasar. Salawat serta salam tidak lupa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh ilmu pengetahuan. Baik, rekan-rekan mahasiswa, terkait dengan tema ini, tentunya tema ini sangat relevan ya dengan apa yang akan kita hadapi di sekolah, bahwa memang setiap anak itu hadir di ruang kelas dengan potensi, bakat, kekhasan, kemampuan, kebutuhan, dan hambatan belajar yang memang berbeda-beda. Dan sebagai calon guru, sebagai calon pendidik yang profesional, kita bukan hanya bertugas sebagai pengajar, tetapi juga kita harus mampu memastikan bahwa setiap anak layak untuk belajar dan layak untuk berhasil. Tentunya bagaimana cara agar anak itu layak untuk belajar dan layak untuk berhasil, berarti kita harus memberikan lingkungan belajar yang inklusif, yang bisa tidak membeda-bedakan peserta didik sesuai dengan kemampuannya, potensinya, ataupun hambatannya. Jadi kita bisa merangkul seluruh peserta didik dengan keberagamannya. Dan tentunya melalui kegiatan malam hari ini, seminar praktisi hari ini yang akan disampaikan materi yang luar biasa oleh Pak Aldi dan Bu Sri Susanti, Ibu harapkan rekan-rekan mahasiswa bukan hanya mendapatkan pemahaman teoritis di kelas, tetapi juga bagaimana keterampilan praktis dan pengalaman yang akan di-sharing oleh Pak Aldi dan Bu Sri Susanti ini. Tolong teman-teman mahasiswa tulis dan catat poin-poin pentingnya, karena nanti kita bukan hanya sekedar teori yang akan kita implementasikan, tetapi bagaimana praktek di sekolah yang akan implementasikan. Dan tentunya itu harus berdasarkan dengan pengalaman. Nah, nanti Bu Sri Susanti dan Pak Aldi akan membagikan pengalaman luar biasanya terkait dengan pembelajaran yang ada di sekolah dasar, dan melalui kegiatan ini nanti rekan-rekan mahasiswa bisa belajar dari pengalaman serta berdiskusi. Apa saja sih sekiranya hambatan yang akan ditemui, solusinya bagaimana, serta pelayanan apa yang akan diberikan untuk memfasilitasi keberagaman dari peserta didik. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih kepada seluruh panitia yang telah menyiapkan kegiatan seminar praktisi hari ini, kepada Bapak Ibu dosen yang telah membimbing rekan-rekan mahasiswa agar bisa terselenggaranya kegiatan seminar praktisi pada malam hari ini,
Semoga seminar pada malam hari ini membawa kebaikan, kebermanfaatan, dan tentunya ilmu-ilmu implementatif bagi kita semua. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada para narasumber. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Awalina Barokah SPD MPD atas sambutannya yang penuh makna. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenankan saya, Fatimah Nur Apriani, dengan penuh kehormatan akan memandu jalannya acara hari ini. Hadirin yang berbahagia, kita akan segera memasuki sesi utama pada acara hari ini. Sebagai informasi, acara hari ini akan dipandu oleh moderator yang akan memfasilitasi diskusi dan tanya jawab seputar topik-topik yang menarik kepada Kak Aida Friska. Dengan ini, saya serahkan jalannya acara kepada moderator. Disilahkan. Terima kasih kepada MC yang telah membuka acara dengan baik. Izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Saya, Aida Friska Yuliana Hutabalian, yang akan bertugas sebagai moderator dalam seminar hari ini. Seminar kali ini tentunya mengenai pembelajaran perkembangan peserta didik, yang bertujuan untuk memperkaya wawasan dan dapat memahami lingkungan belajar yang inklusif, khususnya dalam dunia pendidikan. Mari kita ikuti bersama dengan penuh semangat. Hadirin yang saya hormati, hari ini kita akan belajar bersama, jadi lupakan sejenak kenangan lama dan fokus saja pada pemaparan seminar hari ini, karena materi kali ini tidak akan bikin patah hati. Patah hati memang berat, tapi pada seminar kali ini kamu akan mendapatkan pelajaran yang lebih berarti daripada menunggu dia yang tidak pasti. Sebelumnya, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya membacakan profil singkat narasumber kita yang luar biasa, yaitu beliau adalah Ibu Sri Susanti SPD yang saat ini bertugas sebagai guru di SLBN atau Sekolah Luar Biasa Negeri di Kapten Halim Kabupaten Purwakarta. Dalam pengalaman profesionalnya, beliau telah mengabdi sebagai guru di SLBN Kapten Halim Purwakarta sejak tahun 2008 hingga 2025. Pada tahun 2024, beliau juga terlibat dalam program Guru Penggerak Angkatan 11 yang berlangsung dari bulan Juni hingga Desember. Selain itu, pada tahun 2025, beliau berperan sebagai fasilitator pendidikan karakter Pancawaluya. Info selanjutnya bisa dilihat seperti yang sudah tertera di layar kita masing-masing. Demikian profil singkat dari Ibu Sri Susanti SPD. Pada kesempatan kali ini, beliau akan berbagi wawasan serta pengetahuan kepada kita semua, yaitu mengenai strategi pembelajaran pada anak berkebutuhan khusus. Kepada Ibu, selamat malam. Apakah Ibu sudah bergabung bersama kami? Selamat malam, Kak. Hadir ada. Terima kasih. Mari kita sambut bersama narasumber yang pertama, yaitu Ibu Sri Susanti SPD, untuk dapat memulai materi yang akan dibahas dalam seminar kali ini. Oke, baik. Terima kasih kepada kakak moderator yang sangat luar biasa antusias dan semangat ya pada malam hari ini. Walaupun waktu sudah menunjukkan jam malam, tapi tetap semangat ya. Dan terima kasih juga untuk kakak MC yang telah membantu acara hari ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya baik, perkenalkan nama saya Sri Susanti dari Purwakarta, dan betul sekali background saya sebagai guru di SLB Negeri Kapten Halim Purwakarta. Baru mengajar di SLB Negeri Kapten Halim itu baru dari tahun 2008 ya. Sekarang sudah tahun 2025, baru 18 tahun kira-kira ya. Mau 18 tahun di SLB Negeri Kapten Halim Purwakarta ya. Alhamdulillahirabbil alamin ya, bersyukur sekali bisa ada di lingkungan sekolah luar biasa, karena
dengan kita memasuki dunia yang luar biasa, kehidupan yang kita lalui juga luar biasa juga. Nah, mungkin untuk nanti yang bisa men-sharekan eh, PowerPoint saya sendiri, atau ada yang bisa men-sharekannya di layar? Langsung aja Bu, bisa share screen. Oh, bisa. Oke, terima kasih, Bu Tia. Sudah terlihat? Sudah ada ya? Sudah, Ibu. Oke, Sudah Ibu. baik. Terima kasih. Ya, eh, nah sebelumnya saya ingin menyapa dulu kepada Ibu Dekan, yang terhormat Ibu Dekan, pula Ibu Kaprodi, juga para dosen pengampu yang telah hadir setia membersamai kami semuanya. Nah, di sini saya bukan mengajarkan rekan-rekan semua, rekan-rekan mahasiswa semua, tapi di sini saya men-sharingkan pengalaman saya selama saya mengajar di sekolah luar biasa, ya. Nah, kebetulan memang saya di sini sebagai guru di SLB Negeri Kapten Halim Purwakarta. Kira-kira kira-kira teman-teman di sini ada yang sudah pernah bermain atau melihat sekolah luar biasa itu seperti apa? Sudah, Bu. Pernah? Sudah, Bu. Ada yang pernah? Atau ada yang Belum, Ibu. belum? Nah, kira-kira untuk kakak yang pernah, eh, ada hambatan apa saja yang ada di sekolah luar biasa? Melihat situasi ke dalamnya atau mungkin mengamati ada seorang anak yang seperti apa, bisa digambarkan? Biasanya mereka tantrum, Bu. Oh iya, tantrum. Ada lagi? Lebih aktif, Bu. Lebih aktif. Satu lagi? Ada yang bisa menambahkan satu lagi? Tantrum, lebih aktif, atau pernah masuk ke sekolah SLB melihat ada ciri-ciri fisik yang tidak sama dengan kita. Pernah melihat seperti itu? Ya, benar, Ibu. Pernah, Ibu. Bu. Pernah, Bu. Ya, baik. Nah, sebelumnya kita berkenalan dulu ya dengan macam-macam hambatan. Macam-macam hambatan yang ada di sekolah luar biasa. Jadi untuk di sekolah luar biasa itu ada 5 hambatan ya. Yang pertama ada tunanetra dengan hambatan penglihatan atau gangguan penglihatan dari mulai rabun jauh hingga kebutaan total. Lalu selanjutnya ada anak dengan hambatan tunarungu. Nah, untuk tunarungu ini mereka ini mengalami gangguan pendengaran, baik sebagian ataupun total. Selanjutnya ada tunadaksa, mereka yang mempunyai hambatan dalam fungsi gerak tubuh yang dapat mempengaruhi mobilitas dan juga interaksi mereka. Lalu ada juga anak tunagrahita, yaitu mereka dengan hambatan intelektual yang mempengaruhi kemampuan kognitif dan keterampilan sehari-hari. Lalu ada autisme, gangguan perkembangan saraf yang mempengaruhi kemampuan seseorang dalam berkomunikasi, berinteraksi sosial, dan juga perilaku. Nah, tadi ada dari kakak yang menyebutkan biasanya suka tantrum, biasanya lebih aktif. Nah, kira-kira itu masuk ke hambatan apa ya? Kita ke slide selanjutnya. Nah, yang pertama ada karakteristik anak tunanetra. Nah, anak tunanetra ini gangguan dengan hambatan penglihatan ya. Karakteristiknya seperti ini. Gejala matanya bisa terlihat seperti mata juling, sering berkedip, menyipitkan mata, mata merah, mata selalu berair, atau gerakan mata yang tidak beraturan. Sikap tubuhnya cenderung kaku, kurang ajak atau tidak berdiri tegak, tangan bisa tampak menggantung layu atau kaku. Dan juga cenderung
mereka melakukan gerakan yang berulang-ulang, ya. Dan itu bukan disengaja, gerakan yang berulangnya itu spontanitas yang menyebabkan mereka melakukan gerakan berulang-ulang. Nah, karakteristik perilaku dan sosialnya, yang pertama ada perilaku stereotip. Nah, sering melakukan gerakan berulang. Nah, itu yang tadi Ibu bahas, melakukan gerakan berulang seperti menggosok mata atau menepuk-nepuk tangan atau memutar-mutar badan, ya. Dan itu mereka tidak bisa menghindarinya karena mereka spontan dari dalam diri. Nah, lalu ketergantungan, memiliki kecenderungan untuk bergantung kepada orang lain karena keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari. Lalu kecurigaan, bisa menjadi curiga terhadap orang lain karena tidak dapat memahami ekspresi wajah yang dapat mengakibatkan rasa tidak aman. Dan ketertarikannya itu kurang tertarik pada objek visual atau gambar atau membaca. Sudah pasti ya, karena mereka mengalami gangguan penglihatan. Nah, untuk karakteristik sensorik dan kognitifnya, indera lain kepekaan yang lebih tinggi pada indera pendengaran, perabaan dibandingkan dengan anak awas. Adaptasi cahayanya kesulitan beradaptasi dengan terang dan gelap atau sensitif terhadap cahaya. Pemahamannya mengalami kesulitan dalam pemahaman terutama konsep yang bersifat abstrak. Ya. Metode pembelajaran ada multisensori, ya, karena mereka tidak ada gangguan hambatannya dari penglihatan, berarti mereka harus menggunakan indera yang lain dalam pembelajarannya. Lalu ada juga pendekatan individual. Di sekolah luar biasa itu beragam, ya. Dalam satu kelas tidak hanya satu, tidak hanya tidak homogen tapi heterogen kemampuannya. Jadi di sini kita harus melakukan pembelajaran dengan program individual. Tidak bisa kita melakukan pembelajaran secara klasikal, ya. Lalu pembelajaran kooperatif, pemanfaatan benda nyata dan pengalaman. Alat dan adaptasi, ada alat bantu literasi, alat bantu berhitung, teknologi adaptif, dan adaptasi lingkungan fisik. Alat bantu literasi, misalkan ada buku braille, lalu ada juga alat bantu berhitungnya sempoa. Teknologi adaptif itu teknologi yang memang sudah disesuaikan dengan derajat kekhususan mereka. Misalkan mereka bisa menggunakan handphone, tapi handphonenya sudah disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Dan mata pelajaran yang harus mereka terima di sekolah yaitu mengenai orientasi mobilitas. Itu merupakan program khusus yang memang harus diberikan kepada anak dengan hambatan tunanetra. Selanjutnya kita beranjak ke anak tunarungu. Karakteristik anak tunarungu yaitu dengan hambatan pendengaran. Dalam hal komunikasi mengalami kesulitan dalam bahasa lisan dan mungkin lebih mengandalkan bahasa isyarat atau alat bantu dengar. Perkembangan bahasa, keterampilan bahasa lisan seringkali tertunda karena hambatan pendengaran untuk meniru suara. Sosial, mungkin menghadapi kesulitan dalam interaksi sosial karena hambatan komunikasi yang dapat menyebabkan mereka merasa terisolasi. Pendidikan, proses belajar dapat terpengaruh terutama pada mata pelajaran yang bergantung pada bahasa lisan, meskipun mereka tetap bisa unggul di bidang nonverbal. Visual sering mengembangkan kreativitas dan ketangkasan visual yang lebih baik karena mereka mengandalkan indera visual untuk memahami dunia. Kemandirian, banyak anak tunarungu dapat tumbuh menjadi individu yang mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Motorik dan fisik, beberapa karakteristik fisik yang mungkin terlihat adalah cara berjalannya agak kaku, gerakan mata cepat, dan penapasan yang cenderung pendek. Metode pembelajarannya yaitu ada metode oral, ya. Jadi mereka melihat langsung mulut kita, ya. Melatih anak ini untuk bisa berkomunikasi dan berbicara menggunakan suara atau verbal agar berinteraksi di lingkungan orang dengar. Lalu metode oral ini contohnya membaca ujaran, ya. Mereka itu dengan cara mengamati dan memahami gerakan bibir lawan bicara, ya. Lalu ada metode manual yaitu dengan menggunakan bahasa isyarat dan juga ada komunikasi total. Jadi ada juga anak tunarungu yang tidak perlu menggunakan bahasa isyarat. Kita tinggal ngomong aja, perjelas oral kita, ujaran kita, mereka bisa mengerti. Mata pelajaran utamanya yaitu PKPBI.
Nah, lalu kita beranjak ke anak tunadaksa. Anak tunadaksa ini dengan hambatan gerak. Karakteristiknya, yang pertama karakteristik fisik, keterbatasan gerakan, kesulitan untuk duduk, berdiri, berjalan, atau melakukan gerakan motorik secara mandiri. Ketidaksempurnaan tubuh, terjadi kelainan atau kecacatan, koordinasi motorik, kurangnya koordinasi yang baik ya dalam gerakan. Lalu dalam aspek kognitif, umumnya kecerdasannya normal, seperti orang normal pada umumnya, hanya memang mereka memiliki hambatan pada gerak saja. Nah, kecerdasan normal, anak tunadaksa memiliki kecerdasan yang normal, bahkan ada yang sangat cerdas. Kesulitan belajar, terkadang mengalami kesulitan dalam mengikuti instruksi atau memfokuskan perhatian di kelas. Kemampuan menulis permulaan bisa terbatas karena kesulitan memegang alat tulis. Karakteristik emosionalnya, masalah emosional sering merasa depresi, marah, kecewa karena kondisi yang dialaminya. Perjuangan batin mengalami proses antara menyangkal realita kondisi dan akhirnya menerima keadaan dirinya. Perilaku sosial terkadang menunjukkan perilaku agresif, mudah tersinggung atau menarik diri dari pergaulan. Interaksi sosial, kesulitan dalam menjalin atau mempertahankan hubungan dengan orang lain, mengelola emosi perlu perhatian ekstra karena dapat tiba-tiba memukul orang jika merasa terganggu. Metode pembelajarannya itu kita bisa sisipkan dengan metode pembelajaran ceramah, tanya jawab, demonstrasi, diskusi, dan kerja kelompok. Karena cenderung untuk IQ-nya itu untuk tunadaksa yang tidak mempunyai hambatan penyerta atau hambatan lainnya itu bisa dengan metode ceramah karena untuk tingkat intelektual mereka itu normal. Nah, lalu untuk yang mempunyai hambatan penyerta, misalkan anak tunadaksa disertai dengan ketunagrahitaan, gitu. Nah, itu biasanya dengan program pembelajaran individual. Nah, pembelajaran kooperatif dengan teknologi dan juga alat bantu. Program khusus yang diberikan yaitu bina diri dan gerak. Nah, sekarang kita masuk ke karakteristik anak tunagrahita. Untuk aspek kognitif atau akademisnya, kapasitas belajar sangat terbatas. Kesulitan dalam memusatkan perhatian dan cenderung cepat lupa. Proses belajar lebih banyak dengan cara menghafal atau rote learning daripada memahami konsep. Kesulitan dalam mengembangkan kreativitas baru. Lalu dari segi emosional atau sosialnya, cenderung kesulitan mengurus diri sendiri, membutuhkan pengawasan terus-menerus, mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar, dan ketergantungan pada orang lain sangat besar. Untuk motoriknya, kembangan motorik kasar seperti berjalan dan motorik halus, seperti berbicara lebih lambat daripada anak umumnya atau anak seusianya. Karena untuk di anak tunagrahita ini biasanya usia kalendernya itu di bawah dari usia mental, ya. Usia mentalnya di bawah dari usia kalender maksudnya. Misalkan usianya memang kelihatan sudah 17 tahun, sudah punya KTP, tapi usia mentalnya masih 2 tahun. Seperti itu. Gerakan cenderung kurang luas, indera pendengaran dan penglihatan mungkin tidak sempurna, namun masalah utamanya seringkali pada pusat pengolahan di otak. Nah, untuk metode pembelajaran anak tunagrahita, itu lebih harus ke konkret, harus nyata, dan juga modeling dari kita, meniru dari kita. Jadi tidak bisa mereka diajak untuk, ayo anak-anak, coba kita bayangkan, atau anak-anak disuruh, anak-anak coba penjumlahan 2 ditambah 3 berapa. Nah, mungkin anak belum nyampe. Berbeda dengan ketika anak-anak dihadapkan pada benda langsung, ya. Benda langsung, bendanya di sini 2, lalu 3 dan dihitung ada bendanya, itu lebih berdampak, ya. Lebih mengena ke mereka. Nah, lalu program khusus untuk anak tunagrahita ini. Dan anak tunagrahita itu pengembangan diri. Nah, dalam pengembangan diri ini, dia akan mengenai merawat diri, mengurus diri. Karena untuk anak-anak tunagrahita ini, hal-hal sederhana saja, seperti mereka mampu toilet training saja, itu sangat luar biasa. Lalu menalikan sepatu, ya, lalu mengancingkan kancing, memakai baju. Nah, itu hal-hal seperti itu, pembiasaan-pembiasaan kecil yang harus memang melatih kemandirian mereka. Nah, kita lanjut ke anak autis, ya. Nah, interaksi sosial dan komunikasi pada anak autis, kesulitan berkomunikasi.
Di antaranya lambat bicara, tidak merespon saat namanya dipanggil atau memiliki kosakata yang terbatas. Menghindari kontak mata. Kalau anak autis tidak bisa kita saling tatap menatap, nggak bisa. Mereka tatap matanya kemana-mana gitu, ya. Lalu kesulitan memahami emosi, minim interaksi sosial, perilaku yang tidak biasa, mungkin menolak dipeluk atau disentuh, dan kesulitan memahami isyarat nonverbal seperti bahasa tubuh. Perilaku repetitifnya, gerakan berulang, melakukan gerakan tubuh yang berulang seperti menepakkan tangan, menggoyangkan tubuh, atau menjentikan jari, atau disebutnya stimming. Ya, fiksasi pada objek atau topik tertentu, tidak suka perubahan, permainan yang tidak imajinatif, lebih suka permainan yang bersifat mekanik dan kurang tertarik pada permainan pura-pura atau role play. Nah, mereka ini sensitif kepada suara yang bising. Mereka sangat terganggu sekali pada suara-suara yang berisik, ketidaknyamanan terhadap lingkungan, pada keramaian mereka tidak tertarik, ya. Nah, metode pembelajarannya yaitu gunakan media visual dan konkret. Yang pertama, berpikir dalam gambar. Banyak anak autis berpikir dalam gambar bukan kata-kata. Gunakan foto, gambar, atau benda nyata untuk menjelaskan konsep kepadanya. Contohnya untuk mengajarkan kata makan, tunjukkan piring yang berisi nasi. Jadi betul-betul eh, dibawa ke dunia nyata. Yuk. Kartu bergambar dan juga benda konkret. Nah, komunikasi yang jelas dan konkret, gunakan bahasa yang sederhana. Tidak bisa anak autis itu menangkap kalimat yang panjang. Nah, coba kamu tutup pintu, lalu bawakan ibu segelas air. Nah, tidak bisa seperti itu. Jadi perintahnya cukup tutup pintu. Sebelumnya tentunya diberikan contoh dulu oleh kita. Tutup pintu itu seperti apa gitu. Nah, makan. Nah, seperti itu. Jadi tidak bisa menggunakan perintah yang panjang-panjang. Lalu bicara langsung, banyak anak autis menafsirkan bahasa secara harfiah, hindari idiom atau bahasa kiasan, sampaikan instruksi secara langsung dan jelas. Hindari bahasa nonverbal atau isyarat. Nah, metode pembelajarannya yaitu ciptakan lingkungan yang terstruktur, rutinitas ya. Jadi ciptakan habituasi ya. Untuk mereka itu lebih ke pembiasaan. Kalau misalkan setiap harinya mereka dibiasakan untuk menjalankan sholat duha, misalkan yang sudah dilaksanakan di sekolah saya itu, pembiasaan sholat duha, itu pasti ke depannya mereka rutin untuk melaksanakan sholat duha dengan kondisi mereka dan disesuaikan dengan kemampuan mereka sholatnya. Nah, lalu minimalisir gangguan, kurangi suara keras, cahaya terang, atau gangguan sensorik lainnya yang bisa membuat anak kewalahan. Ciptakan lingkungan belajar yang tenang. Lalu beri jeda. Setelah aktivitas yang bising atau ramai, berikan jeda untuk memberi anak waktu istirahat dan relaksasi. Nah, lalu fokus pada kekuatan anak. Manfaatkan bakat dan minat, ya. Tidak sedikit dari anak autis yang mempunyai bakat yang luar biasa. Nah, jadi kita sebagai gurunya itu yang harus menggali potensi dan minat yang ada pada anak-anak. Jadi kita fokus, manfaatkan bakat dan minat yang memang ada pada diri anak-anak tersebut. Nah, libatkan minat. Jika anak tertarik pada dinosaurus, gunakan itu sebagai dasar untuk mengajarkan membaca, menghitung, atau bahkan pelajaran lainnya. Manfaatkan bantuan profesional dan dukungan itu seperti terapi, konsultasi, dan jaringan pendukung. Ya, jadi selain mereka sekolah di SLB, mereka juga ada jadwal khusus yaitu ada yang pulang sekolah melakukan terapi atau konsultasi gitu. Jadi itu adalah penunjang bagi perkembangan mereka. Nah, ini strategi pembelajaran yang saya rangkum dari yang tadi sudah saya bahas, itu sebetulnya untuk di sekolah luar biasa itu tidak ada strategi pembelajaran yang tepat atau sempurna, ya. Karena kenapa? Strategi pembelajaran atau metode pembelajaran atau model pembelajaran apapun yang tepat untuk anak-anak kita tuh yang berpihak pada murid, yang disesuaikan dengan kondisi murid.
tidak dipaksakan, ya. Dan kita kalau misalkan ingin mengetahui apa yang dibutuhkan oleh murid, kondisi kondisi murid itu seperti apa, profil murid seperti apa, yang harus pertama kali kita lakukan itu asesmen dan identifikasi. Nah, dari kegiatan asesmen dan identifikasi, kita bisa mengukur, kita bisa menemukan dan mengenali anak, ya, di mana anak itu berminat, apa potensi yang dimiliki oleh anak. Nah, sehingga kita mempunyai data kemampuan awalnya itu seperti apa. Nah, dan dalam praktik pembelajaran di kelas atau dimanapun itu menggunakan program pembelajaran individual. Tidak bisa menggunakan program pembelajaran klasikal yang secara bersama-sama itu kita menyamakan satu materi untuk semua siswa itu tidak bisa. Setiap siswa atau setiap peserta didik itu harus mempunyai satu materi karena berbeda, karena heterogen kan ya kemampuannya. Jadi kita harus membuat program yang dikhususkan untuk satu anak ya. Nah, dari kemampuan awal itu kita bisa melihat atau kita bisa menemukan minat dan bakatnya di mana. Dan juga jangan lupa ketika di kelas itu kita menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang disesuaikan tadi dengan derajat kekhususan, dengan kondisi anak, dengan kebutuhan anak. Nah, dari situ ketika kita sudah menemukan minatnya apa, bakatnya apa, dan potensi yang muncul itu apa, kita bisa bina dalam program ekstrakurikuler, ya, intrakurikuler, dan juga kokurikuler. Nah, di situ banyak sekali anak-anak dari kami, dari sekolah luar biasa itu yang mendapatkan prestasi. Tuh. Dan bisa mengimbangi anak reguler pada umumnya. Nah, di sini saya sisipkan beberapa contoh untuk penggunaan IT di sekolah kami. Itu sekarang sudah ada Smart TV yang bisa digunakan dalam pembelajaran baik itu bisa digunakan untuk 5 hambatan yang tadi saya sebutkan, ya. Tentunya kalau untuk tunanetra itu harus benda nyatanya. Kalau misalkan kita belajar mengenalkan perkembangbiakan ayam, ya, dari telur. Nah, berarti kita harus bawa telur, ya. Anak tunet itu ya meraba, merasakan telur itu seperti apa, bentuknya seperti apa gitu. Dan mereka bisa mendengarkan sumber suaranya dari Smart TV ini. Nah, lalu di kita juga ada pembiasaan sholat duha. Sholat duha berjamaah, sebetulnya banyak sekali, ini hanya beberapa yang saya ambil dari contoh pembiasaan-pembiasaan yang ada di sekolah. Nah, lalu ada ekskul menari, ekskul menyanyi, dan juga ekskul angklung. Ya. Dan alhamdulillah ini untuk ekskul angklung, itu eh, semua hambatan, dengan berbagai hambatan, itu bisa tergabung dalam ekskul angklung. Dan itu mungkin yang bisa saya sharingkan. Terima kasih karena sudah menyimak. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada kakak moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Sri Susanti SPD atas pemaparan materinya. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut ke pemaparan materi yang kedua. Kepada para peserta, sesi tanya jawab akan dibuka pada saat pemaparan materi dari narasumber kedua. Sebelum itu, izinkan saya membacakan profil singkat narasumber kedua kita, yaitu beliau adalah Bapak Aldi Ibrahim SPD yang saat ini bertugas sebagai guru di Sekolah Dasar Negeri 1 Cibodas, Kecamatan Bungusari, Kabupaten Purwakarta. Dalam riwayat pendidikannya,
Beliau menyelesaikan S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Pendidikan Indonesia pada tahun 2009 sampai 2013. Saat ini beliau tengah melanjutkan studi S2 Pendidikan Dasar di Universitas Pendidikan Indonesia. Beliau juga mengikuti pengembangan kompetensi guru dan tercatat sebagai guru penggerak tahun 2023. Beliau lahir di Subang pada tanggal 02 Februari 1991. Info selanjutnya bisa dilihat seperti yang sudah tertera di layar kita masing-masing. Demikian profil singkat dari Bapak Aldi Ibrahim SPD. Dengan latar belakang akademik yang kuat serta pengalaman praktik yang relevan, hari ini beliau juga akan berbagi wawasan serta pengetahuan kepada kita semua. Tentunya mengenai membangun lingkungan belajar inklusif serta pendekatan praktis di sekolah dasar. Kepada Bapak saya ucapkan selamat malam. Apakah Bapak sudah bergabung dan ada bersama kami? Sudah bergabung? Baik, terima kasih Pak. Kami juga siap untuk menerima ilmu yang akan diberikan. Mari kita sambut bersama Bapak Aldi Ibrahim SPD untuk dapat memulai materi yang akan dibahas dalam seminar hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, ya, kepada dekan, kepada Kaprodi, kepada Ibu dosen pengampu dan Ibu Sri Susanti yang tadi sudah memaparkan materi terkait dengan bagaimana pendidikan di sekolah luar biasa ya. Kita beri apresiasi bagaimana Ibu Sri Susanti bisa memberikan pembelajaran kepada siswa-siswa yang sangat luar biasa tersebut ya. Sebelumnya izinkan memperkenalkan diri ya, saya sendiri tidak berkecimpung di dalam dunia tadi kan pendidikan luar biasa, tapi seperti yang saya pribadi alami, pendidikan umum itu formal umum juga seperti SD itu, karena sudah mengalami beberapa sekolah itu ada saja menemukan anak-anak yang luar biasa dan itu menemukan perlu penanganan yang khusus. Oke, Pak Ibu semua atau adik semua, izin untuk share screen terkait materi yang akan saya sampaikan. Apakah sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jelas tidak? Jelas. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya. Oke ya, di sini kita akan belajar sama ya. Di sini juga saya belajar. Tadi juga banyak pengalaman atau ilmu yang saya dapat dari Ibu Sri terkait dengan bagaimana pendidikan di sekolah luar biasa. Nah, ini kita akan coba membahas di pendidikan SD ya. Bagaimana karena dalam undang-undangnya sendiri terkait pendidikan terdidik berkebutuhan khusus atau PDBK, jadi singkatnya PDBK ya, siswa atau anak atau peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus itu kita sebut aja dengan PDBK. Nah, itu mencakup tidak hanya dengan disabilitas, tapi juga anak dengan potensi kecerdasan dan bakat istimewa, serta anak di daerah terpencil ya. Jadi bukan hanya tadi yang telah dijelaskan Ibu Sri, bukan hanya itu ya, tapi peserta didik berkebutuhan khusus juga banyak jenisnya. Dari sini saya akan coba memaparkan beberapa jenis dari PDBK tersebut. Nah, di sini ada 5 ya. Ada 5 ragam hambatan perkembangan ya. Anggap aja ini adalah peserta didik berkebutuhan khusus. Pertama dari kognitif, yang kedua dari fisik atau motorik, yang ketiga sosial emosional, yang keempat sensor, dan yang kelima komunikasi ya. Kita akan bahas satu persatu hambatan. Nah, ini mungkin sering terjadi di sekolah dasar atau di SD ya, yang beberapa saya alami, yang pernah alami gitu. Ini di luar tadi yang spesial, yang sangat spesial di sekolah luar biasa yang telah Bu Sri jelaskan sebelumnya. Hambatan kognitifnya. Hambatan kognitif dibedakan menjadi 3 kelompok dalam hambatan kognitif, yaitu yang pertama hambatan intelektual tunagrahita, kemudian peserta didik lamban belajar,
slow learner, dan peserta didik berkesulitan belajar spesifik seperti disleksia dan sebagainya. Masing-masing PTBK tersebut memerlukan pendekatan berbeda. Contoh, anak dengan hambatan intelektual berat membutuhkan kurikulum yang berfokus pada kemandirian sehari-hari. Nah, mungkin ini tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Sri ya, terkait dengan siswa yang memiliki hambatan intelektual berat. Bukan, sementara anak disleksia dengan IQ normal mungkin hanya butuh metode membaca multisensori. Penting untuk melakukan asesmen formal oleh psikolog dan menentukan klasifikasi dan intervensi yang tepat. Nah, ini sering saya alami sendiri bagaimana siswa yang disleksia. Mungkin teman-teman semua ada yang tahu apa itu disleksia? Pernah mendengar gitu atau tahu atau mungkin pernah menangani gitu apa yang disebut dengan disleksia? Belum, Pak. Belum ya. Kalau di sini nanti kemungkinan PGSD ya jurusannya. Iya, Ya, Pak. berarti kemungkinan kan Iya, Pak. hampir mungkin nanti akan terjun ke dunia pendidikan khususnya di SD. Nah, tentu adik-adik semua pasti ketika nanti terjun akan mengalami atau bertemu dengan siswa yang mengalami disleksia, yaitu hambatan dalam membaca gitu. Ya, oke lah mungkin kalau kelas 1 mungkin ya dalam tahap belajar. Tapi ini ketika anak masuk kelas 5-6 itu sudah termasuk dalam hambatan kognitif disleksia. Karena kenapa? Membacanya itu lambat, hurufnya masih ketuker gitu kan. Ini salah satu bagaimana hambatan kognitif yang sering dialami siswa. Nah, solusinya bagaimana? Tadi perlu pendekatan yang khusus agar siswa tersebut bisa mengikuti atau dapat mengejar temannya yang sudah mungkin mahir, sudah lancar membaca ya. Ini ya harus pendekatan yang khusus ya. Kemudian ada hambatan yang berikutnya itu terkait dengan hambatan fisik atau motorik. Di sini bagi dua, ada motorik kasar dan motorik halus. Untuk motorik kasar, misalkan sering tersandung, kesulitan naik turun tangga, menangkap bola, duduk tidak stabil. Kedua, motorik halus, pegangan PC tidak mantap, tulisan tidak terbaca, sulit menggunting, mengikuti garis, kesulitan mengancingkan baju. Nah, ini mungkin ya, kalau ada semua nanti misalkan terjun nih di dunia pendidikan, ketemu misalkan di kelas rendah, kelas 1, 2, 3, itu akan mengalami hal-hal yang hadapan seperti ini ya. Jadi mungkin hambatan ini tidak berpengaruh terhadap pembelajaran, tapi tentu sedikit tidak banyaknya ini akan mempengaruhi bagaimana perkembangan siswa. Nah, kalau tidak diselesaikan, misalkan yang tadi contohnya motorik halusnya nih, anak tidak diajarkan tentang cara menulis halus ya. Nanti ke depannya anak akan tidak terbiasa menulis, sehingga tulisannya mungkin tidak jelas, tulisan tidak terbaca ya, jelek gitu kan. Nah, kan tadi pegangan pensilnya juga tidak terasa dengan baik, termasuk menggunting, mengikuti garis itu juga merupakan salah satu motorik halus yang harus diajarkan guru khususnya di kelas rendah 1, 2. Nah, itu. Berikutnya hambatan sosial emosional. Ini sering dialami oleh siswa SD ya. Yang pertama ada hambatan emosional perilaku, yaitu ketidakmampuan membangun hubungan interpersonal, perilaku tidak sesuai situasi ya. Itu sesuai dengan perkembangan emosional anak SD itu pasti memiliki ego yang sangat tinggi ya. Dari hal sepele saja, misalkan nih ketika anak itu meminjam penghapus malah bisa rebutan gitu ya. Kalau kita sudah dewasa ya, sudah bisa menyelesaikan bahwa ya udah sok gantian gitu ya, sok tukeran gitu. Tapi kalau anak SD dengan perkembangan emosionalnya yang masih di tahap egosentrisnya besar, ini gara-gara penghapus juga bisa ribut gitu ya. Nah, itu kita bagaimana nanti Bapak Ibu atau adik-adik semua sebagai calon pendidik bisa memberikan pemahaman terkait emosional anak itu agar kedepannya itu tidak berlangsung. Kalau nanti dibiarkan terus, nanti ego ini nanti kedepannya siswa tersebut akan selalu menang sendiri gitu, merasa menang sendiri. Yang berikutnya ada ADHD. Nah, ADHD itu bisa ada dua tipe ya, ada inatip dan hiperaktif. Nah, ini mungkin yang sering ditemukan di sekolah SD ya. Bagaimana siswa tersebut hiperaktif ya. Mungkin ada yang pernah
Di sini ada yang pernah masuk kelas mengajar mungkin atau mencoba simulasi mengajar di kelas di SD, masuk ke SD? Sudah. Ada yang pernah? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Pernah nggak menemukan misalkan, ini anak kok nggak mau Padel. diem gitu ya? Kita menerangkan dimuter terus kan jalan-jalan terus ada nggak kan? Nah, Ada, Ada, Pak. Min. Ada. ini masuk ke salah satu Padel. hambatan sosial emosional ya ADHD ini ya. Anak tersebut sebenarnya bukan tidak bisa belajarnya mungkin ya tadi itu ya karena mulai memiliki ADHD ya anak ini nggak mau diem muter di kelas terus ganggu temen ambil pensil sama di sini sini terus ya tapi ada juga yang ketika ditanya itu anak bisa itu merupakan salah satu hambatan sosial emosional ya dalam hal ini ADHD. Yang berikutnya ada autis. Ya, ini hambatan yang ini yang mungkin ini kalau lebih ini bisa apa ya untuk guru SD itu mungkin ya kalau terbatas waktu dan banyak siswa mungkin ini jarang ditemukan di SD. Kalaupun ditemukan nanti untuk disarankan masuk ke sekolah luar biasa ya setelah Bu Sri tadi karena ini perlu penanganan yang intensif gitu. Kalau ADHD mungkin masih bisa ditangani oleh guru SD dengan siswa yang banyak tersebut. Berikutnya ada hambatan sensori, ada hypersensitif, ada hipersensitif ya ini bagaimana eh, anak tersebut mungkin ya kalau hypersensitif itu terlalu sensitif ya anak saya yang pernah alami saya ada anak siswa kelas 4 itu kan sensitif banget ya sampai ada apa ya orang yang lewat tuh jualan yang lewat tuh padahal jauh gitu kan di luar kelas tapi dia terganggu gitu belajarnya mungkin terlalu peka mungkin ya nggak fokus juga termasuk tadi mungkin ya gangguan dari ADHD. Berikutnya hambatan komunikasi sulit mengungkapkan ya mungkin kalau anak SD ya dengan perkembangan bahasanya dengan perkembangan emosionalnya ini tentu untuk kelas SD 1, 2, 3 tuh pasti masih sulit untuk mengungkapkan kata-kata ya tidak lengkap gitu kan bahkan sulit menemukan kata yang tepat ya. Biasanya tidak lancar gitu kan ragu-ragu gitu. Nah, bagaimana nanti adik-adik semua ketika nanti terjun di sekolah dasar bisa untuk memberikan apa ya pembelajaran atau pendekatan agar nanti hambatan komunikasi ini bisa dikurangi gitu kan. Termasuk reseptif ya sulit memahami termasuk dari hambatan komunikasi ya. Itu adalah contoh beberapa hambatan yang sering dialami siswa SD ya yang sering dialami siswa SD dan guru tentu harus bisa menanganinya. Nah, kenapa harus ada sekolah inklusif? Nah, tadi kita kembali lagi ya ke tema hari ini yaitu sekolah inklusif. Jadi, inti dari sekolah inklusif itu adalah salah satu pendekatan pembelajaran yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta didik, termasuk peserta didik dengan kebutuhan khusus atau PDBK tanpa memandang latar belakang, kondisi, dan karakter mereka. Nah, dari tadi kelima hambatan tersebut, nah, sekolah mau tidak mau harus bisa memberikan pelayanannya. Kecuali kalau emang tadi pelayanan yang perlu melakukan khusus, gurunya khusus, nah itu tentu diserahkan kepada sekolah luar biasa. Tetapi kalau emang tadi hambatannya seperti yang tadi tidak terlalu berat, tapi memang mengganggu, nah itu sekolah ya dalam hal ini SD itu harus mau menerima siswa tersebut ya, tidak boleh menolaknya karena sudah ada undang-undangnya dan sudah ada peraturannya. Nah di sini menurut Permendikdaksmen nomor 70 tahun 2009 pendidikan inklusif pada sistem penyelenggara pendidikan yang memberikan kesempatan pada semua pendidik ya yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa. Oh ya, tertinggal satu lagi ya Bapak Ibu, hambatan sebenarnya bukan hambatan ya. Nanti mungkin ketika adik-adik semua terjun ke sekolah menemukan anak yang memiliki kecerdasan atau bakat yang istimewa. Nah itu juga termasuk dari pendidikan inklusif ya. Mungkin anak ini, Pak ini cerdas banget itu anak pintar banget. Nah itu termasuk dalam eh, anak berkebutuhan khusus ya. Walaupun tadi ya tuh khususnya perlu ditambah pembelajaran yang lebih detail lagi. Ini ya terkait dengan pendidikan inklusif. Nah,
Terkait dengan pendidikan inklusif, ada prinsip-prinsip yang harus diterapkan agar tadi kita tidak tidak terjadi salah paham. Pak, semua anak yang berkebutuhan khusus itu harus masuk ke SD. Tidak, ada prinsip-prinsipnya. Tadi kalau emang berkebutuhan khusus sangat memerlukan guru khusus, kita sarankan untuk ke sekolah luar biasa. Prinsip pelaksanaan pendidikan inklusif yaitu memberikan suatu anak pun tertinggal, semua peserta didik mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya. Nah, kalau untuk di SD, ya mungkin di hampir semua jenjang juga, yang kemarin kurikulum Merdeka itu ada yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu bagaimana kita seorang guru harus bisa memberikan pembelajaran yang mengakomodasi semua kebutuhan belajar siswa. Nah, tadi siswa itu ada yang auditori, udah pernah belajar belum? Auditori? Ada. Apalagi selain auditori, siswa itu tipe belajarnya kan. Belajar itu ada auditori berarti senang mendengarkan, ya. Ada yang senang melihat atau menonton, ya. Ada senang juga yang bergerak. Nah, itu contoh tipe-tipe belajar siswa. Nah, nanti ketika ada semua terjun ke dunia pendidikan, tentu harus bisa memberikan pembelajaran yang mengakomodasi. Oh, ini suka ini suka ini, suka ini. Nah, itu harus semua terakomodasi. Nah, di sini ada prinsip terkait dengan pendidikan inklusif. Yang pertama, setiap anak memiliki keunikan, kebutuhan, dan potensi yang berbeda. Ya, seperti ketahui, anak itu memiliki keunikan yang berbeda. Walaupun anak itu kembar sekalipun, kembar identik, tapi memiliki keunikan, memiliki kekhasan, ya. Apalagi anak yang beragam gitu kan, lahir dari orang tua yang beragam dengan kondisi ekonomi yang beragam, ya, sikap yang beragam, tentu ini akan menjadi dinamika di kelasnya. Tentu Bapak Ibu guru atau adik-adik semua nanti ketika jadi guru harus bisa menyesuaikan pembelajarannya. Yang kedua, setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, tadi ya ini prinsip inklusif. Ketika anak tersebut memiliki hambatan tertentu, sekolah mau tidak mau harus menerima. Jikapun ya hambatannya sangat berat dan memerlukan guru khusus, tentu kita arahkan ke sekolah luar biasa. Yang prinsip ketiga, yaitu memberikan akses pendidikan kepada semua anak dan menghapus hambatan yang dialami untuk mendapatkan akses pendidikan. Yang keempat, partisipasi dan kolaborasi antara guru, peserta didik, orang tua, dan masyarakat. Yang kelima, menghapus segala bentuk diskriminasi yang ada di lingkungan pendidikan. Terkait dengan prinsip ini, ada 3 adaptasi ya, atau yang bisa diterapkan dalam hal ini sekolah SD terkait dengan menangani PDBK atau peserta didik berkebutuhan khusus. Ada 3 dimensi adaptasinya. Yang pertama terkait kurikulum, yang kedua pembelajaran, yang ketiga lingkungan belajarnya. Dari ketiga ini ya, dari ketiga dimensi ini, dari kurikulum, pembelajaran, lingkungan belajar, nah nanti diturunkan lagi menjadi 5 model adaptasi karena enggak semua harus diterapkan ya. Untuk kurikulumnya itu ya ada 5 adaptasi. Yang pertama ada akselerasi. Nah, akselerasi itu khusus untuk peserta didik yang berbakat ya. Misalkan ketika adik-adik semua nanti menjadi guru menemukan anak ini, ini Pak anak pinter banget ya, anak ini luar biasa gitu. Kita baru mengajarkan ini tapi anak udah bisa. Nah, agar anaknya itu tidak bosan, nanti yang sering saya sendiri alami, anak yang pinter itu sering merasa bosan. Karena dia udah bisa seperti ini tapi diajarkan lagi. Nah, kita bagaimana guru mengatasinya? Berikan dengan akselerasi. Kita berikan soal yang lebih sulit tingkatannya dari apa yang kita ajarkan di kelasnya. Agar anak tersebut belajar. Tidak dengan teman-temannya, belajar di kelas sendiri, kasih soal yang lebih sulit. Sedangkan teman-temannya belajar mengikuti apa yang kita ajarkan. Nah, nanti kalau tidak kita berikan treatment atau penanganan tersebut, siswa tersebut akan bosan ya. Karena pintar,
cuek gitu karena saya udah ngerti ini gitu. Kasih soal yang lebih sulit lagi. Itu adaptasi yang pertama. Kemudian adaptasi yang kedua yaitu duplikasi. Duplikasi yaitu kurikulum sama dengan teman sebaya. Nah, ini dalam hal ketika nanti adik-adik semua sudah menjadi guru, ada yang disebut dengan tutor teman sebaya. Anak-anak itu kadang-kadang suka senang, anak yang pintar ini ya, yang bisa bisa mengajarkan temannya yang belum bisa gitu ya, membantu kita dalam pembelajaran karena anak biasanya lebih segan atau lebih senang dibandingkan lebih segan kalau diajarkan guru gitu, takut. Tapi kalau diajarkan temannya itu lebih enak gitu. Ada seperti itu ya, anak itu lebih masuk ketika temannya itu memberikan pengajaran atau memberitahu gitu dibandingkan dengan guru gitu. Itu memanfaatkan dengan metode atau model duplikasi kurikulum sama dengan teman sebaya. Kemudian yang ketiga model adaptasi kurikulumnya yaitu modifikasi, yaitu menyederhanakan ya. Mungkin tadi ketika ada anak yang benar-benar perlu ya penanganan khusus, nah kita menyederhanakan materi tujuannya ya. Tujuan pembelajarannya kita sederhanakan ya, tapi tidak menghilangkan inti dari pembelajaran tersebut ya. Mungkin misalkan ya kalau anak latih yang disleksia mungkin anak udah kelas 5 Pak, belum udah kelas 4 ini anak disleksia gitu kan, masih terlambat bicaranya. Ketika teman-temannya misalkan membuat kalimat, kita turunkan aja. Anak ini misalkan membuat beberapa kata gitu kan, menyusun kata aja gitu. Kalau yang lain sudah membuat kalimat dalam bentuk paragraf, ini mah menyusun beberapa kata menjadi kalimat gitu untuk menyesuaikan tanpa meninggalkan esensinya gitu. Berikutnya ada dengan yang terakhir yang keempat ada substitusi, mengganti dengan kompetensi yang setara, yaitu ganti materinya tapi yang dengan setara. Dan yang terakhir ada omisi. Omisi itu adalah menghilangkan bagian tertentu untuk kurikulum independen. Ini mungkin kurikulum khusus yang ada di sekolah biasa gitu. Kalau negeri harus sama. Tapi tadi ya, kalau emang ada anak yang berkebutuhan khusus dan perlu melakukan penanganan khusus, kita bisa menyederhanakan tujuan pembelajarannya. Gitu. Nah, di sini ada tahapan terkait pelaksanaan pendidikan eksklusif ya. Yang pertama tentu adalah tahap penerimaan peserta didik baru ya. Kita tampung dulu semua peserta didik barunya. Kemudian tahap kedua yaitu identifikasi ya. Identifikasi ya, kalau emang sekolahnya yang bagus mungkinnya bisa mendatangkan psikolog untuk menentukan ini. Tapi kalau emang nanti ada semua terjun ke sekolah negeri yang seadanya sederhana, bisa melakukan dengan asesmen kognitif ya, untuk mengetahui anak ini tuh ada cenderungan untuk belajar apakah auditori atau dengan apa ya, melihat, menonton atau dengan belajar secara bergerak gitu. Kemudian setelah identifikasi, kemudian asesmen awal, lanjut dengan profil peserta didik ya, di mana nanti di sini ada guru itu melakukan pemetaan. Oh, ternyata setelah dilakukan asesmen awal tadi, oh ada berapa anak yang cenderung dengan visual, ada yang cenderung dengan auditori, ada yang cenderung dengan psikomotor atau bergerak gitu cara belajarnya. Sehingga nanti setelah mengetahui profil, lakukan perencanaan. Lanjutkan kepada pelaksanaan pembelajaran sehingga penilaian dan laporan hasil. Nah, ini tentu rangkaian ini adalah rangkaian yang sering Pak Ibu atau adik semua nanti ketika menjadi guru akan laksanakan ya, dari perencanaan sampai pelaporan. Terkait dengan pelaksanaan ini di dalam kurikulum Merdeka itu ada yang disebut dengan pembelajaran diferensiasi. Nah, ini merupakan tahap-tahapan dari pembelajaran diferensiasi yang tadi untuk mengakomodasi semua kebutuhan siswa. Nah, kemudian terkait dengan merancang pembelajaran, nah, guru harus atau melakukan penyesuaian dalam merancang pembelajaran di kelas terhadap kebutuhan dan kondisi pendidik untuk membantu mencapai kompetensi yang diinginkan. Nah, berikut ada 6 di sini ya, ada 6 dari tahap mengidentifikasi sampai membantu peserta didik dalam belajar. Contohnya apa ya? Nanti ketika ada dia semua
belajar mengajar, kalau menemukan anak-anak yang terlambat, nah itu perlu penanganan. Nah, itu ini membantu pendidik dalam belajarnya ada penanganan khususnya gitu ya, di luar jam yang ditentukan atau di luar jam pelajaran gitu. Mungkin bisa di luar 2 jam, bisa setelah pulang sekolah penanganannya. Nah, ini proses pembelajarannya menyesuaikan ya, menyesuaikan isi materi pelajaran, menyesuaikan posisi tempat duduk ya, menyesuaikan format penyajian materi, penyesuaian tugas belajar, pengecualian waktu pembelajaran, menyesuaikan cara penilaian pembelajaran. Nah, misalkan ya, kalau nanti ketika adik semua terjun di SD, ada anak yang misalkan ya, anak sekarang mungkin ya, karena sering gangguan dengan gadget, tidak menutup kemungkinan itu SD sudah menggunakan kacamata gitu ya. Nah, harus jeli juga gitu. Anak tuh kok harus lihatnya miring-miring gitu, nyurang-nyurang gitu kan, sampai dekat. Nah, itu harus dilihat. Oh, berarti anak ini ada gangguan dalam penglihatan. Coba posisi tempat duduknya pindahkan depan gitu ya. Nanti juga dalam pengelolaan kelas, bagaimana nanti ada juga belajar bagaimana menata kelas yang baik gitu ya. Juga misalkan dari tahun pertama, jadi masuk pertama pelajaran gitu ya, sampai mau naik kelas, anak tersebut duduk sebelah kiri terus kan. Nanti kan lihatnya akan miring terus gitu ya. Nah, bagaimana nanti ada di semua belajar juga mengolah kelas bagaimana agar anak tersebut mempunyai kesempatan untuk duduk belakang, duduk depan, duduk di kanan, duduk dan di kiri itu. Menyesuaikan format pemilihan baju, menyesuaikan tugas belajar, menyesuaikan waktu belajar dan cara penilaian belajar. Itu terkait dengan proses pembelajaran dan pendidikan inklusif. Sekarang peran pendukung ya. Tentu sekolah ini dalam melaksanakan pendidikan inklusif itu harus berkolaborasi dengan berbagai pihak. Ada sekolah, ada orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Ini ada kolaborasi yang harus terjalin. Untuk sekolah sendiri dalam konteks pendidikan inklusif, nah, dalam hal ini guru ya, guru khusus ya. Kalau emang tidak guru berarti guru umum dan tenaga pendidik lain bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan pendidik serta mendukung pembelajaran dan partisipasi semua peserta didiknya. Jadi ketika ada dia semua menjadi guru kan tuh guru kelas ya, atau itu harus koordinasi dengan guru pelajaran terkait misalkan Pak, punten Pak, anak ini mah gini 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 gitu. Agar nanti guru kelas juga tahu untuk memberikan pembelajaran yang sesuai daripada siswa tersebut ya. Kemudian orang tua bekerja sama dengan guru dan sekolah untuk memastikan anak mereka menerima layanan dan menyesuaikan yang diperlukan. Selain itu, mereka juga dapat membantu anak-anak mereka dengan cara memberikan lingkungan rumah yang mendukung pembelajaran. Nah, di sini dalam hal ini sekolah dan orang tua harus sering komunikasi kalau emang anak tersebut memiliki perlakuan khusus atau berkebutuhan khusus ya, agar orang tua tersebut yang pertama itu harus paham bahwa oh anak saya itu memerlukan perlakuan khusus. Jadi mungkin nanti di sekolah itu akan ada perlakuan yang berbeda dari teman-temannya. Sehingga nanti guru itu bisa memberikan arahan agar nanti orang tua di rumah juga bisa memberikan tambahan pelajaran ataupun apapun untuk tadi mengakomodasi kemampuan eh, khusus atau spesial yang siswa tersebut harus dapatkan. Jadi penting ya kita nanti menjadi pendidik itu harus bisa berjalin atau berkomunikasi, berkolaborasi dengan orang tua karena yang kita tahu sekarang itu pendidikan itu terlihat seolah-olah hanya berpaku kepada guru gitu. Padahal kan guru hanya beberapa jam dari sekolah ya. Kebanyakan siswa atau peserta didik ini lebih banyak di lingkungan orang tuanya, dalam hal ini keluarga atau di rumah. Tentu perlu kerjasama dan kolaborasi. Kemudian ada peran masyarakat. Nah, masyarakat dapat menciptakan lingkungan sosial yang mendukung dan menunjukkan empati, menghargai perbedaan, dan memberikan akses pekerjaan bagi orang-orang yang berkebutuhan khusus. Pemerintah juga dapat menyusun kebijakan dan regulasi yang mendukung pendidikan inklusif, seperti penyediaan fasilitas yang ramah disabilitas, pelatihan guru tentang metode pengajaran inklusif, dan pengembangan kurikulum. Ya, seperti yang kita ketahui, pemerintah juga harus bisa mendukung ya. Tidak hanya sekolah itu harus melaksanakan pendidikan inklusif. Nah, tapi harus bagaimana? Ya, harus juga melaksanakan
pelatihan kepada guru, khususnya ya guru SD terkait dengan bagaimana guru SD bisa melaksanakan pendidikan inklusif. Itu pendidikan inklusif merupakan upaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang menerima dan mendukung semua peserta didik, terlepas dari perbedaan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan bahasa. Pendidikan inklusif bertujuan untuk memastikan bahwa setiap peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, ya. Mengembangkan potensi dan minat mereka. Hal ini mencakup adaptasi kurikulum, metode pengajaran, dan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan individu. Itu jadi intinya pendidikan inklusif itu bagaimana sekolah umum ya, bukan sekolah SLB ya, sekolah umum dalam ini misalkan SD, SMP, dan SMA itu dapat memastikan semua siswa untuk memiliki kesempatan yang sama untuk belajar ya, dan berkembang untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Itu inti dari pendidikan inklusif itu. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu dan Bapak atas pemaparan materi yang sudah disampaikan dan sangat bermanfaat. Izinkan saya membuka sesi tanya jawab. Di sini kami akan membuka kesempatan untuk dua penanya atas materi yang baru saja disampaikan oleh Ibu Sri Susanti SPD dan Bapak Aldi Ibrahim SPD. Bagi peserta yang ingin bertanya, mohon sebutkan nama dan kelas karena di sini kami sertifikat aktif bagi para mahasiswa. Baik, terima kasih kepada penanya. Di sini ada nama Nur Mudaya dari kelas 25 CA2. Bagaimana cara menenangkan diri anak inklusif saat tantrum? Tanyanya kedua-duanya. Maaf kakak, ini nanya ke narasumber yang ke siapa? Untuk kakak Nur Mudihya dari kelas C25 C2A. Baik, untuk yang pertanyaan kedua ada dari kakak Aas Asmawati dari kelas 25A2A.
Pertanyaannya, bagaimana kita sebagai masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang lebih ramah bagi anak kebutuhan khusus dan bagaimana caranya? Baik, mohon izin untuk Ibu Susanti dapat menjawab atas pertanyaan dari siswa Universitas Pelita Bangsa. Oke, baik. Terima kasih Kakak Moderator dan Kakak Aas Asmawati ya. Nah, di sini bagaimana caranya agar masyarakat berperilaku lebih ramah kepada anak berkebutuhan khusus? Yang pertama, poin pentingnya itu yaitu adanya edukasi ya. Edukasi kepada masyarakat karena kan memang anak-anak berkebutuhan khusus ini rentan dengan perundungan ya, kakak-kakak semuanya gitu. Ya jangankan untuk anak ABK di sekolah reguler juga pun seperti itu. Marak sekali perundungan yang terjadi pada anak-anak kita. Nah, di sini penting sekali untuk mengedukasi kepada masyarakat bahwa anak-anak berkebutuhan khusus juga mempunyai hak yang sama dengan anak pada umumnya gitu. Mereka layak untuk diberikan perhatian, mereka layak untuk bermain di lingkungan sekitar, mereka layak untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, ya. Karena mereka juga ya sama, ya, makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya, yang mempunyai harkat dan martabat yang sama. Dan ketika masyarakat sudah diedukasi, ketika itulah lingkungan akan ramah kepada mereka. Gitu. Walaupun memang pada kenyataannya memang sulit ya. Banyak masyarakat yang menganggap kepada anak ABK itu sebelah mata. Bahwa anak ABK itu tidak layak berada di lingkungan masyarakat. Tidak mampu bersosialisasi di lingkungan masyarakat. Banyak yang masih menutup mata, melihat hanya sebelah mata gitu. Miris sekali sebetulnya. Dengan kondisi yang di era modern seperti ini, tapi masih ada aja masyarakat yang menilai seperti itu, ya. Saya bisa berbicara seperti itu kenapa? Karena memang saya bisa mengimbangi anak-anak berkebutuhan khusus, khususnya di sekolah saya, itu mereka banyak loh yang berpotensi, ya. Bahkan mungkin bisa melebihi dari anak-anak reguler pada umumnya gitu. Untuk salah satu contoh ya, mereka salah satu dari murid kami itu ada yang menjuarai tingkat internasional, tingkat olahraga. Dia sampai menembus ke Jerman ya. Dan dia itu juara renang ya. Juara renang sampai tembus ke Jerman. Nah, itu kan merupakan suatu prestasi. Ya, penghargaan untuk anak ABK. Bisa loh anak ABK berprestasi sampai sejauh itu. Nah, maka di situ ya harus adanya edukasi dan masyarakat juga ayolah melek gitu ya. Ayolah anak-anak ini tuh sama dengan anak yang lain gitu. Nggak ada bedanya. Mereka perlu perhatian, mereka punya hak yang sama dengan yang lainnya, dengan anak yang lainnya. Nah, mungkin poin penting yang pertama itu edukasi, perhatian yang lebih untuk anak berkebutuhan khusus, lalu ciptakan lingkungan yang ramah untuk mereka, jangan memandang sebelah mata kepada mereka, lihatlah mereka, sayangilah mereka, gitu ya. Kalau bisa peluk mereka juga, ya sayangi mereka gitu dan apa ya namanya, jangan melihat dari segi negatifnya aja, banyak kok positifnya dari mereka gitu. Ya mungkin kalau misalkan ada yang merasa terganggu di masyarakat, bicarakan dengan baik-baik dengan keluarga yang memang mempunyai anak berkebutuhan khusus. Bukan keinginan mereka mempunyai atau melahirkan anak spesial, bukan keinginan mereka. Tapi qadarullah, mereka dititipkan anak yang memang spesial gitu. Dan itu kan titipan yang harus dijaga dan sudah sepatutnya
Selain keluarganya sendiri, itu lingkungan masyarakat juga mendukung atas kehadiran mereka. Seperti itu mungkin, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Sri Susanti, SPD. Baik, di sini ada pertanyaan yang kedua, Ibu, dari Asmiwati dari kelas 25A2A. Pertanyaannya, bagaimana kita sebagai masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang lebih ramah bagi anak berkebutuhan khusus dan bagaimana caranya? Baik, kepada Ibu, mohon untuk menjawab pertanyaan dari mahasiswa Universitas Pelita Bangsa. Terima kasih. Oke, baik. Masih lanjut dengan pertanyaan berikutnya dari Kakak Diah Arum Puspa ya. Mengenai dari berbagai macam latar belakang yang berbeda dalam sebuah keluarga. Kira-kira bagaimana jika ada seorang anak yang mengalami hambatan namun tidak ditangani sejak dini? Oke, terima kasih. Nah, jadi memang berangkat dari keluarga sendiri, untuk keluarga yang mempunyai anak spesial seperti ini, tidak sedikit keluarga yang merasa malu dan juga minder ya ketika mereka mempunyai anak yang spesial seperti ini gitu. Nah, lalu oleh mereka tidak diekspos keluar, bahkan mungkin disembunyikan dari lingkungan masyarakat ya. Karena itu eh, dari keluarganya sendiri tidak ada dorongan atau tidak ada apresiasi untuk anak spesial ini gitu. Nah, seharusnya memang untuk apa namanya mendeteksi anak apakah dia ini seorang anak PDBK, ABK atau tidak, itu sebaiknya memang dilihat dari riwayat dari mulai orang tua itu, dari mulai kehamilannya, lalu cara orang tuanya melahirkannya, lalu pada saat perkembangannya dari mulai usia bayi sampai eh, 0 sampai 3 tahun atau sampai 5 tahun seperti itu. Nah, itu sebaiknya memang dideteksi sedini mungkin ya. Karena kalau misalkan tidak dideteksi sedini mungkin ya nanti akan terlambat dalam menanganinya. Apalagi banyak kasus di di masyarakat atau di keluarga, banyak anak yang memang harusnya mendapatkan pelayanan khusus. Itu sampai tidak diberikan haknya, tidak disekolahkan. Dia malah terus-terusan disimpan di rumah gitu. Tidak diajarkan bagaimana sosialisasi, terus-terusan bergantung kepada keluarga, terus-terusan kepada orang tua gitu. Jadi baiknya memang dideteksi sedini mungkin untuk hal yang memang anak ini mempunyai hambatan atau anak ABK atau tidak gitu. Seperti itu Kakak. Terima kasih, mangga Kakak moderator. Terima kasih kepada Ibu Sri Susanti SPD. Baik, di sini kepada rekan-rekan mahasiswa, narasumber kedua kita yaitu Bapak Aldi Ibrahim SPD akan memberikan sebuah kuis kepada teman-teman. Mohon untuk mendengarkan karena akan dikasih hadiah dari narasumber kedua kita. Oke, terima kasih mungkin terima kasih moderator sebelum kuis ya ada sedikit ini juga ya mungkin tadi ada yang bertanya yang pertanyaan sih pertama bagaimana cara menenangkan diri anak inklusi saat tantrum ya mungkin yang saya alami sendiri mungkin ketika nanti ada adik mengalami eh, di kelas ada anak yang tantrum gitu yang pertama kita harus tenangkan diri dulu kitanya dulu tenang ya jangan kita ikutan terbawa tantrum gitu kitanya sendiri harus tenang gitu tenang untuk menghadapi sesuatu tersebut tarik napas pelan-pelan tenang aja kita tidak boleh terbawa suasana gitu kan tenang
Kemudian, nah kalau misalkan anak itu tantrum dalam dalam ruangan atau dalam publik gitu kan di kelas misalkan ya, kita bawa supaya tidak menjadi perhatian anak tersebut ya mungkinnya nanti perhatian takutnya tambah tantrum, kita bawa tenangkan, peluk tenangkan, kita bawa ke tempat yang mungkin agak jauh dari publik ya. Kalau emang ada ruangan khusus kita bawa orang khusus ya. Yang saya alami itu tantrum itu anak nggak tahu ya kelas kelas 4 tiba-tiba ngamuk gitu kan, ngamuk sendiri, apakah berantem atau apa mungkin ya, itu mau antrum gitu ngamuk ya lempar-lempar apapun yang teman-temannya panik gitu. Tapi pertama tenang, kemudian kita bawa bawa ke ruang keluar dulu, keluar ya, jangan langsung diberi apa pengarahan atau intrusif itu di ruang publik ya. Kita tenangkan dulu, bawa ke ruangan yang kira-kira kita berdua bisa ngobrol kita. Dalam hal tersebut ketika sudah berdua dengan anak tersebut, nah baru berikan dulu berikan dulu dia untuk menyelesaikan. Kalau emang dia nangis nangiskan dulu sok. Kalau udah itu baru kita beri apa ya, beri arahan kenapa seperti ini gitu kan, kenapa adek, kenapa marah-marah, kenapa lempar terus terus ya. Ingat yang pertama guru lakukan itu tidak boleh membentak ya, tidak boleh membentak ya, dengan menggunakan kata kasar ya. Kalau emang misalkan nggak mau ngomong, ya udah jangan jangan terlalu dipaksakan, jangan sampai membentak gitu kan. Nanti anak malah nggak mau ngomong. Kemudian kontak mata dulu ya, kontak mata dulu. Emang kalau emang perlu kontak mata, kita beri sentuhan ya, kalau emang apa agar anak tersebut tenang dulu. Baru setelah itu baru kita memberikan arahan atau kata-kata agar anak tersebut lebih tenang lagi ya. Jadi intinya mungkin ya sendiri harus tenang ya menghadapi anak yang tantrum, apalagi di kelas ya, lagi capek kita ngajar anak tiba-tiba tantrum. Nah kita sendiri harus tenang, bawa ke tempat yang kira-kira enak dari publik, dan kita harus tidak boleh memberikan atau marah gitu ya, tidak boleh marah atau memberikan kata-kata bentakan kepada anak tersebut. Itu mungkin tips saya sendiri ya. Kemudian tadi ada yang bertanya lagi, eh mana itu yang menciptakan lingkungan ya. Ada yang tadi yang khusus body. Oh itu aja ya, nggak ada lagi ya pertanyaannya. Ya, jadi intinya nanti ketika adik-adik semua terjun ke dunia pendidikan tentu akan berbeda, mungkin bisa 180 derajat dengan apa yang adik-adik semua dapatkan di teori di kampus gitu ya. Jadi teruslah belajar, tanpa semangat ya. Apalagi menjadi seorang pendidik itu harus dengan hati yang ikhlas ya, Ibu Sri. Bagaimana menghadapi anak-anak yang luar biasa gitu ya. Semangat adik-adik semua. Semoga ke depan menjadi guru-guru yang sukses ya. Nanti ya tadi setelah dipilih tadi sama disepil sama moderator, saya akan mencoba memberikan kuis ya. Mungkin adik-adik semua sudah pernah menggunakan kuis. Sudah menggunakan kuis? Kuisis, Pernah, kuisis. Ya, kalau sekarang pernah. ganti Wayground ya, ganti Wayground. Nanti ada 10 pertanyaan, silakan isi. Nanti yang juara nanti silakan menghubungi panitia ya. Hubungi. Nanti izin share screen ya untuk membagi kuisnya. Ya boleh ikutan kuisnya nggak Pak Aldi? Boleh, boleh ya, boleh. Boleh Ibu, Pertanyaan yang Ibu sama Prodi, Bu Tia, boleh. Tapi biar nanti, dapat hadiah Bu Tia ya dari Iya, kita. biar dapat hadiah dari Pak tapi Aldi khusus nih. mungkin ya untuk materi sama Bu dosen mungkin khusus. Nah, ini adanya ini untuk Saya dapat nggak Pak? adik-adik mahasiswa. Dapat Bu. Ya, semuanya boleh ikutan. Asik. Eh, kita berbagi apa ya, berbagi itu ya, bagian itu ya. Ini yang sering saya lakukan. Alhamdulillah tadi mendapatkan ya sama mendapatkan TV yang LCD itu, jadi bisa anak gunakan. Nanti di share linknya di apa di chat room, coba di share ya.
Apakah sudah muncul? Silahkan Sudah, agar Bapak. nanti ya agar nanti panitia tidak sulit menghubungi, namanya lengkap ya, nama lengkap beserta kelasnya nanti ya, biar biar nanti panitia gampang menghubunginya. Oh nanti namanya anonim kan bingung gitu. Ada yang udah masuk? Coba cek ya. Namanya nama lengkap, kalau bisa beserta dengan kelasnya agar nanti panitia dapat menghubungi gitu kan pemenangnya. Mudah-mudahan. Nah, ini peserta yang sudah masuk ya. Ditunggu 1 menit lagi untuk login. Lewat 1 menit akan dimulai. Berarti sudah tidak bisa login. Dari 13, kan? Ada di semua. Ya, 30 detik lagi sebelum ditutup. Nah, banyak ya. Ya, 10 detik lagi ya. 10 detik lagi ya sebelum dimulai. Nanti yang ambil hanya satu saja. Ini yang kecepatan dan ketepatan juga pengaruh. Ya, 5, 4, 3, 2, 1. Mulai. Silakan.
Ya, 30 detik lagi akan ditutup kuisnya. Ini banyak 98 peserta. Ya, 10 detik lagi sebelum saya tutup kuisnya. 5, oh masih ada. 4, 3, 2, 1. Ya, selesai. Nah, menangnya adalah Naswa Pramesti. Ya, ini mohon untuk panitia. Nanti Naswa Pramesti mungkin akan menghubungi panitia ya. Apakah di sini ada Naswa Pramesti? Bisa Hadir, unmute? Bapak. Nah, hadir ya. Boleh nanti menghubungi panitia. Terima kasih adik semua. Alhamdulillah luar biasa antusiasnya. Semoga nanti eh, apa yang eh, kita sampaikan ya Bu Sri dan saya pribadi dapat bermanfaat. Maka nanti silakan untuk menang hubungi panitia untuk nanti panitia menghubungi saya. Terima kasih, Atur Nuhun. Kembali lagi ke moderator, Mangga. Baik, terima kasih kepada Bapak Aldi SPD atas kuis yang sangat menarik. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa membangun lingkungan belajar yang inklusif di sekolah dasar merupakan upaya penting untuk memastikan semua siswa, termasuk siswa dengan kebutuhan khusus, mendapat kesempatan belajar yang adil, aman, serta menerima dukungan. Lingkungan inklusif menekankan penerimaan terhadap perbedaan, kolaborasi antara guru, siswa, dan orang tua, serta adaptasi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan individu. Semoga apa yang dapat hari ini kita pelajari menjadi bekal berharga untuk masa depan kita. Demikian sesi yang saya pandu pada seminar hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama memandu jalannya acara. Saya kembalikan acara kepada MC. Terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Aida Friska yang telah memandu acara inti kita pada hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Sri Susanti SPD serta Bapak Ali Ibrahim SPD atas ilmu dan diskusi yang sangat bermanfaat dan luar biasa ini. Tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara webinar hari ini. Sebelum kita akhiri, mari kita lakukan dokumentasi bersama sebagai kenang-kenangan atas terselenggaranya kegiatan hari ini. Kepada seluruh peserta, kami mohon untuk mengaktifkan kamera dan menampilkan senyum terbaiknya. Kepada Saudari Siti Nur Maulida, saya persilahkan untuk memandu sesi dokumentasi. Disilahkan. Baik, Kak. Terima kasih. Teman-teman, sebelumnya udah siap untuk sesi dokumentasi? Baik, berikan senyuman terbaiknya ya, teman-teman. Dalam hitungan 1, 2, sampai 3, nanti teman-teman langsung memberikan senyuman terbaiknya. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi ya teman-teman. 1, 2, 3. Cukup.
Selanjutnya, sebagai bentuk penghargaan kepada Ibu Sri Susanti SPD dan Bapak Aldi Ibrahim SPD, izinkan kami untuk menyerahkan sertifikat atas partisipasi dan kontribusi yang telah diberikan. Semoga ilmu yang dibagikan menjadi manfaat untuk kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bisa, Kak? Amin. Baik, Bapak. Ini untuk sertifikat dan Ibu. Baik. Terima kasih. Selanjutnya kami ingatkan kepada seluruh peserta untuk mengisi link presensi yang akan dibagikan oleh panitia. Kepada operator kami silahkan untuk membagikan tautan absensi. Baik. Terima kasih. Kami informasikan bahwa sertifikat akan segera didistribusikan kepada seluruh peserta. Mari kita ucap bersama hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan berakhirnya pembacaan Alhamdulillah. doa, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara seminar pembelajaran praktik inklusif sekolah dasar pada hari ini. Saya Fatimah Nur Apriani selaku Master of Ceremony mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih atas partisipasi aktif Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan yang mungkin terjadi selama acara berlangsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Aldi, Ibu Terima Sri kasih atas waktunya. Bapak Ibu semua, adik-adik semua, sehat-sehat selalu. Sama-sama. Sampai jumpa Sukses ya. ya, Mudah-mudahan bisa kuliahnya ketemu. sukses. Ketemu Ya, lagi di waktu. Amin. Terima kasih. nuhun.